Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa upload video lagi. Hari ini kita akan meneruskan tentang pemakaian tanda baca. Setelah kemarin tanda baca titik dan koma, hari ini kita akan bahas tentang tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, dan tanda-tanda yang lainnya. Untuk kalian yang belum nonton tanda titik dan tanda koma, silahkan ditonton ya. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari ini sudah malam. Tanda titik koma, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan. Tanda titik koma, ibu menulis makalah. Tanda titik koma, adik membaca cerita pendek. Nah, ini untuk menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu untuk mengganti kata hubung, makanya diperlukan tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya ini, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah berkewarganegaraan Indonesia, tanda titik koma. Lalu berijazah sarjana S1, tanda titik koma. Selanjutnya tanda titik koma juga. Dan nah, untuk yang terakhir ini tidak perlu tanda titik koma karena sudah akhir dari perincian klausa. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemberincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, tanda titik koma, baju, celana, dan kaos, tanda titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Nah, ini untuk memisahkan. Di sini kan ada alat tulis. Dipisahkan tanda titik koma, lalu pakaian. Dipisahkan tanda titik koma, lalu buah-buahan. Nah, dipisahkan dengan tanda titik koma. Seperti itu. Nah, selain ada tanda titik koma, ada juga tanda titik dua. Tanda titik dua ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga. Nah, ini tuh perincian dari perabotan rumah tangga apa aja sih? Tuh ada kursi, meja, dan lemari. Makanya diperlukan tanda titik dua untuk merinci dari perabotan rumah tangga. Ini juga hanya ada dua pilihan. Apa sih pilihannya? Nah, itu diberi tanda titik dua untuk merincikan pilihannya, yaitu hidup atau mati. Tanda titik dua tidak dipakai. Ingat-ingat ya, tidak jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tidak perlu titik dua karena tidak ada yang dirinci gitu loh. Jadi langsung aja pakai koma-koma gini, tidak perlu tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, ketua titik dua Ahmad Wijaya. Nah, ini untuk menjelaskan gitu loh, ketuanya adalah Ahmad Wijaya, sekretarisnya adalah Siti Aryani, jadi diberi tanda titik dua. Selanjutnya, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, nah ini dipakai untuk dialog atau percakapan. Ibu titik dua bawa koper ini nak. Sama Amir juga titik dua, ibu lagi titik dua. Ini untuk dialog atau percakapan. Ini sudah dibahas ya di video sebelumnya, kenapa ada koma di sini itu sudah dijelaskan. Ini juga kenapa ada koma di sini itu sudah dijelaskan di video penggunaan tanda baca titik dan koma. Tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Misalnya, kita ngambil contoh yang kedua ini ya, surah Al-Baqarah ayat 2-5. Nah, ini untuk memisahkan surah dan ayat dalam kitab suci. Nih, contoh yang ini ya. Dipisahkan dengan tanda titik dua. Selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Nah, ini pada penjelasannya udah ada contohnya, bahkan bagian itu kan terpenggal ya, harusnya bagian jadi satu kata, dia terpenggal, makanya diberi tanda hubung. Ini juga mana? Nih, membudidayakan. Tuh, itu harusnya jadi satu rangkaian, tapi dipisahkan dengan tanda hubung karena tidak cukup gitu. Menandakan bahwa ini tuh adalah satu kata yang terpenggal, makanya diberi tanda hubung. Ini juga mengukur, ini sama ya, mengukur juga.
Nah, selanjutnya ada tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Anak-anak, berulang-ulang, berlari-lari, kemerah-merahan, mengorek-ngorek, dan kata ulang lainnya. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang menyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, nih, tanggal 11 bulan 11 2013 dipisah dengan tanda hubung menyatakan tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya yang ke D, tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya berevolusi, ini untuk menjelaskan hubungan bagian kata, mengukur. Nah, ini berguna untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, makanya diberi tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk merangkai satu se dengan kata berikutnya. Contoh, se-Indonesia. Se tanda hubung Indonesia, huruf kapital. Nah, jadi jika dimulai huruf kapital, makanya perlu tanda hubung. Yang kedua, ke dengan angka. Peringkat kedua, ke tanda hubung 2. Urutan ketiga, itu perlu juga tanda hubung. Ke tanda hubung 3. Yang ketiga, angka dengan an. Nah, ini juga udah dijelaskan ya di video-video berikutnya. Kenapa sih kok harus sebelum kata an itu perlu tanda hubung? Sudah dijelaskan pada penulisan kata video sebelum-sebelumnya. Yang keempat, kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Nah, ini hari tanda hubung H, sinar tanda hubung X, ber-KTP, di SK kan. Kata dengan kata ganti Tuhan, ciptaannya. Ini juga udah dijelaskan ya di video sebelumnya. Kenapa nyanya harus huruf kapital, kenapa munya harus huruf kapital, itu juga udah dijelaskan di video penulisan kata. Huruf dan angka D3, S1, S2 itu perlu tanda hubung. Yang ketujuh, kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. KTP, tanda hubung mu. Jika bukan huruf kapital, itu tidak perlu tanda hubung. Kayak bukuku, itu langsung aja. Gak usah buku, tanda hubung ku. Gak usah langsung saja bukuku. Seperti itu. Nih, catatan, tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalnya BN P2 TKI. Nah, ini merupakan huruf gitu ya, atau bisa BN PP TKI. Tapi 2 di sini untuk menggantikan huruf P-nya. Sama ini juga kan LP PP I. Juga PP PK. Ganti dengan P 3K. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Menghubungkan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing. Di sini ada bahasa Jawa. Disowani atau artinya didatangi. Aduh, kepencet, maaf. Yang terakhir, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Akhirisasi pada kata berintonasi sebaiknya diubah menjadi pembetonan. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Nah, sini diberi tanda pisah yang berguna untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Ini juga sama. Lalu yang selanjutnya ada tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lainnya. Misalnya Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI. Nah, Soekarno-Hatta ini dipertegas atau diberi keterangan lain, yaitu sebagai proklamator kemerdekaan RI. Nah, itu menggunakan tanda pisah sebagai memberi keterangan yang lain. Ini juga rangkaian temuan ini itu bisa disebut juga dengan evolusi, makanya diberi tanda pisah. Selanjutnya, tanda pisah dipakai
di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya tahun 2010 sampai dengan 2013. Nah, ini berguna untuk membaca sampai dengan atau sampai ke. Ini juga tanggal 5 sampai dengan 10 di Jakarta sampai ke Bandung. Yang ketujuh ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Beri tanda tanya karena menandakan akhir kalimat tanya. Ini juga. Nah, untuk kalimat tanya itu biasanya diawali dengan itu ya, kapan, di mana, bagaimana, siapa, apa, berapa, 5W1H dalam bahasa Inggrisnya. Tanda tanya juga dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Tanda tanya yang diapit oleh kurung ya, itu untuk menandakan masih perlu dibuktikan kebenarannya. Yang kedelapan ada tanda seru. Tanda seru ini dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Nah, ini misalnya, alangkah indahnya Taman Laut Bunaken. Ini untuk menyatakan keseruan gitu. Ini untuk menyatakan ajakan, mari. Ini untuk menunjukkan emosi yang kuat, bayarlah pajak tepat waktu. Begitu juga yang lainnya ini ya, membutuhkan tanda seru untuk menyatakan seruan, perintah, menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Nah, cukup sekian penjelasan kita kali ini. Untuk tanda-tanda baca yang lain akan kita jelaskan pada video berikutnya. Itu masih ada beberapa lagi ya, jadi kalian jangan lupa tonton video-video yang lain. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak sekali salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.